Selamat pagi sahabat pemikir semuanya. Kembali lagi kita akan belajar tentang bilangan bulat. Melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Ada 4 operasi hitung pada bilangan bulat yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk sekarang kita akan lihat operasi hitung campuran pada bilangan bulat serta menyelesaikan masalah bilangan bulat. Sebelum masuk dalam materi ini, terlebih dahulu jangan lupa berdoa. Kemudian mengisi absen yang sudah Bapak siapkan pada Google Classroom. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar peserta didik atau anak-anak Bapak semuanya mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bilangan bulat. Oke, kita langsung masuk saja kepada operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat dibandingkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi hitung campuran bilangan bulat, yang lebih kuat dikerjakan terlebih dahulu. Jika operasi yang sama kuatnya terdapat dalam satu persoalan, maka yang berada di depan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, artinya di sini dari keempat operasi ini ada perkalian dan pembagian yang paling kuat di antara keempatnya. Perkalian dan pembagian itu sama kuat, dan penjumlahan serta pengurangan itu juga sama kuat. Nah, jadi kalau ada dua operasi yang sama kuat dalam satu persoalan, maka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling depan. Nah, kita lihat contoh soal di sini. Hitunglah hasil dari operasi campuran berikut. Yang A, 9 dikali 9 dikurang 24 dibagi 6. Di sini ada 3 operasi, ada perkalian, pengurangan, serta pembagian. Perkalian dan pembagian sama kuatnya dibandingkan pengurangan. Maka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang berada di depan, yaitu perkalian. Kita kerjakan dulu yang perkaliannya. 9 dikali 9 itu hasilnya 81. Nah, kemudian setelah kita cari hasil dari 9 kali 9, kita lanjutkan mencari pembagiannya. 24 dibagi 6. Coba kita kasih tanda. 24 dibagi 6 itu hasilnya dapat 4. Nah, baru kita kurangkan hasil dari kedua operasi tadi. 81 dikurang 4 itu sama dengan 77. Kita lihat contoh yang kedua. 12 dikurang 54 dibagi negatif 9. Ada dua buah operasi, ada pengurangan, ada juga pembagian. Maka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagiannya. 54 dibagi negatif 9 hasilnya negatif 6.
12 dikurang negatif 6, karena negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Nah, sehingga 12 ditambah 6 hasilnya 18. Nah, dari mana datangnya Pak? Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Kita kan sudah pelajari perkalian tanda pada bilangan bulat yang sebelumnya. Yang ketiga atau yang C, 72 dibagi negatif 8 dibagi 3. Operasinya hanya satu saja, yaitu pembagian. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang dari depan juga. 72 dibagi negatif 8 itu hasilnya sama dengan negatif 9. Negatif 9 dibagi 3 hasilnya negatif 3. Untuk tanda-tanda ini apakah hasilnya positif atau negatif, anak-anak Bapak silahkan dicek kembali pada perkalian tanda maupun pembagian tanda yang kita pelajari sebelumnya. Perhatikan penjelasan tanda kurung bilangan bulat di bawah ini. Nah, kalau seandainya ada soal yang ada tanda kurungnya, ada penjelasannya, ada 3 macam tanda kurung yang sering digunakan, yaitu tanda kurung biasa. Ini tanda kurung biasa atau disebut dengan tanda kurung kecil. Nah, yang kedua, tanda kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Kemudian yang ketiga, tanda kurung besar atau disebut juga tanda kurung siku. Nah, jadi ada 3 jenis tanda kurung. Ada kurung biasa, kurung kurawal, dan kurung besar. Jika ada beberapa tanda kurung dalam suatu operasi, maka operasi dalam kurung yang terdalam diselesaikan terlebih dahulu. Kita lihat contoh soal, ada A dan B. Yang A, di dalam tanda kurung ini ada negatif 29 ditambah 37, ini kurung biasa. Kemudian dikali 6, terus ditutup dengan tanda kurung besar, dikurang 11. Yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung yang berada paling dalam. Nah, di sini kasusnya adalah kurung kecil atau kurung biasa. Negatif 29 ditambah 37 itu hasilnya 8. Nah, kemudian baru kita kerjakan yang tanda kurung besar atau siku. 8 dikali 6 dikurang 11. 8 kali 6 itu hasilnya 48. Kemudian kita kurangkan 11 hasilnya 37. Untuk soal yang B, 40 dibagi kurung kurawal, 20 dikurang, terus ada tanda kurung besar atau kurung siku, 8 dikurang negatif 2, tutup kurung besar, tutup kurung kurawal. Nah, jadi ada 3 jenis tanda kurung di dalam soal yang B, ada kurung biasa, kurung besar, dan kurung kurawal terakhirnya. Yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung besar. Nah, kenapa tanda kurung besar? Karena operasi pengurangan itu ada di dalam tanda kurung besar. Sedangkan tanda kurung biasa ini cuman menandakan dia bilangan positif. Bilangan negatif, maaf. Kita operasikan 8 dikurang negatif 2, maka 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga jadinya 40 dibagi kurung kurawal, 20 dikurang 10. Kita kerjakan yang kurung kurawal terlebih dahulu. Hasilnya 10. 40 dibagi 10 hasilnya 4. Nah, jadi kalau ada persoalan yang menggunakan tanda kurung seperti soal ini, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung yang paling dalam, agar hasilnya benar dan tepat. Kita masuk yang ke-6.
Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, ini menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat contoh soalnya. Asni mula-mula memiliki tabungan sebesar 1.500.000. Kemudian ia mengambil sebesar 750.000 dari tabungannya tadi. Apabila selama 5 hari berturut-turut Asni menabung sebesar 250.000. Tentukanlah jumlah tabungan Asni saat ini. Nah, dari persoalan ini, langkah pertama sekali kita bentuk dulu bentuk matematikanya. Kita buat dulu bentuk matematikanya. Kita lihat pembahasan. Mula-mula tabungan Asni 1.500.000. Kemudian jumlah tabungan yang diambil 750. Asni menabung 250.000 per hari selama 5 hari. Nah, untuk jumlah tabungan Ani saat ini, maka kita buat dulu bentuk matematikanya menjadi tabungan awalnya 1.500.000. Karena diambil 750, maka kita buat kurang 750.000. Kemudian ditambah, dia menabung lagi. Berarti kalau menabung lagi, kita buat operasinya tambah 250.000 selama 5 hari. Berarti 250.000 ini kita kalikan 5. Nah, kita buat dulu tanda kurungnya di sini. Kenapa? Kita buat dulu tanda kurungnya di sini. Kenapa? Karena dia perkalian. Nah, kalau perkalian kita dahulukan daripada pengurangan maupun penjumlahan. 5 dikali 250.000. Itu hasilnya sama dengan 1.250.000. Nah, sehingga 1.500.000 dikurang 750. Ini kita buatkan hanya 1.250.000. Agak susah Bapak nulisnya karena ini nggak pakai pen, pakai mouse ini. Harap maklum ya. Nah, maka hasilnya sini 1.250.000. Kemudian kita dapatkan operasinya pengurangan dan penjumlahan sisanya. Langsung saja kita cari hasilnya. 1.500.000 dikurang 750.000. Karena kurang dan tambah ini sama kuat, kita dahulukan yang paling depan. Sisanya 750.000 ditambah 1.250.000, maka hasilnya sama dengan 2 juta. Maka tabungan Asni saat ini adalah 2 juta. Oke, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Kalau seandainya anak-anak Bapak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Catatan Pemikir ini agar bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.